103,4 BFM Radio Musik Asli Indonesia. Semuanya, kita kembali lagi di Talk Show Inspirasi dan Mandiri. Dan alhamdulillah nih, sekarang sudah hadir di studio Radio DFM Jakarta. Narasumber kita ada Ibu Marini. Beliau adalah owner dari Ibra Kitchen. Assalamualaikum Bu Marini. Salam Mbak Vika. Aduh, ini kayaknya kasihan banget, baru banget sampai, kayaknya masih ngos-ngosan ya. Mbak Marini, ini macet kah? Kan hari Senin Mbak. Hari Senin ya, agak-agak hektik, agak-agak chaos di ininya ya, di lalu lintasnya. Tapi nggak apa-apa deh, insya Allah. Tapi sekarang aman, masih ngos-ngosan gak? Nggak apa-apa nih, kita langsung on air. Boleh sedikit. Oke deh, Mbak Marini, ini sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Ya, kesuksesan usaha Ibra Kitchen setelah jatuh bangun dengan tetap terus usaha. Nah, ini boleh diceritain nggak secara singkat? Gimana sih awal sejarahnya, mulanya nih adanya usaha Ibra Kitchen ini, terus didirikan sejak tahun berapa sih? Mulanya itu dari pandemi Mbak. Oh, dari masa Jadi, pandemi, iya, berarti 2000 berapa tuh? 2019? 2001. Hah? Maksudnya 2001? 19 maksudnya presisi. Jadi belum 2019-nya belum mulai sama sekali. Oh, mungkin Pas 2020. 2020 ya mungkin yang waktu udah lockdown gitu. Karena kan semua orang kan pasti males kemana-mana. Nah itu terus kebetulan karena keperluan saya lihat di lingkungan saya kok orang-orang tuh nggak pernah keluar, jadi makanya terinspirasi bikin frozen dulu. Gitu. Terus alhamdulillah customernya tuh menerima, jadi semenjak itu daftar UMK, alhamdulillah approve, terus sampai dapat halal dan haki gitu. Oke, berarti ini awal didirikannya pada tahun 2020 berarti 20, ya? iya, Pada betul. saat COVID ya, pada COVID, saat pandemi ya. Iya. Nah, ini Ibra Kitchen ini usahanya di Bidang bidang apa sih? Kuliner ya? iya. Kenapa namanya Ibra Kitchen? Ini diambil dari nama siapa? Apakah dari nama anak? anak? Iya, kebetulan Oke. kan saya dipanggil Mama Ibra. ya Oh, udahlah, anaknya Ibra ya. Berapa Jadi, tahun? 7 tahun. Oh, 7 tahun. Oke. Jadi dipanggil Mama Ibra, kan orang-orang taunya Mama Ibra. Oh ya udahlah Ibra aja deh gitu. Ibra Kitchen Ya, jadinya ya. kebetulan jadi Ibra Kitchen. Oke. Ini lokasi persisnya di mana nih, Mbak? Kalau untuk daftar di UMK-nya itu kan saya pakai KTP Gambir. Pembimbing kami itu dari Jackpreneur Gambir. Tapi karena saya tinggal di Kalibata, jadi ya saya jualannya di Kalibata, daerah Kalibata. Di Kalibata. Jadi di Kalibata itu proses pembuatannya Ya, pembuatan terus customer juga banyak di situ. Jadi di rumah di Kalibata ini buka toko offline juga atau gimana, Mbak? Jadi cuma rumah aja, Mbak. Jadi itu kan kita by PO. Oh, jadi saya pre-order ya. Jadi terus kemudian kalau yang untuk frozen food alhamdulillah ada stok. Tapi kalau misalnya kayak cake, kayak misalnya ada yang mau pesan nasi box, itu kita by order. Oke, berarti kalau yang datang misalkan ke Kalibata ke rumah itu biasanya yang ngambil pesanan aja. Iya, biasanya kalau pesennya berarti by order lewat A+1 by WhatsApp. Ya. Oke. Ini berarti ada jam buka, jam tutupnya nggak kalau kayak gitu? Misalkan minimal ambil di jam berapa, maksimalnya malam jam berapa gitu. Iya, paling kan kita nggak sampai 24 jam ya. Terakhir mungkin last ordernya paling sekitar jam 6 lah. Jam 6 sore, ya. Sore itu udah selesai. Nggak ada pick up. Maksudnya udah selesai kita drop gelasnya. Kalau untuk hari libur misalkan tanggal merah itu tetap nerima orderan, tetap dong ya, biar makin cuan ya. Alhamdulillah, apalagi kalau bulan-bulan kayak tahun baru, terus Natal, Lebaran. Biasanya meningkat ya orderan ya? Iya benar, Pak. Alhamdulillah. Oke. Ini boleh tahu nggak? Mungkin Devi di rumah juga penasaran, Mbak. Ini untuk modal awalnya berapa sih? Modal awalnya cuma 300.000. Dulu itu pada saat tahun 2020 itu modal awalnya 200.000. Iya. Wah, itu 200.000 untuk beli apa aja, bahan baku? Iya, bahan baku. Kebetulan kan bikin risol frozen. Jadi cuma maksudnya wortel, ayam, terigu dan telur dan lain-lain. Kalau untuk alat masak berarti alat masak sudah ada, jadi menggunakan yang ada saja ya. Kan karena kan nggak perlu kulkas, ada kebetulan karena kemarinan kan ada dana yang waktu itu tuh Mbak, boleh dong. Apa tuh? Dana yang waktu kita dikasih UMKM itu loh dari Jack. Ya. Nah, kebetulan jadi setelah itu saya beli kayak mixer gitu. Oh, dari situ dananya. Mixer sedikit, jadi tidak dana pribadi ya. Iya, terus kemudian jualan alhamdulillah meningkat, jadi bisa beli
freezer yang kecil itu. Oke, berarti ini dengan dulu modal awal pada tahun 2020, ini modal awalnya hanya 200 200.000. ribuan. Iya. Sekarang omsetnya berapa nih dengan awalnya modal segitu di tahun 2020? Alhamdulillah. Aduh, Berapa nih? Boleh nggak dikasih tahu tipis-tipis? Dikasih tahu dikit-dikit gambarannya. Sekarang omsetnya berapa nih per berapa bulan? per bulan ya? Rata-rata. Ya alhamdulillah Mbak, tapi ya gitulah, namanya juga kan kita usaha ya, pasti ada Nggak naik tentu turunnya ya. tentu. Ya Nggak karena kan tentu. by order, bukan toko yang komersial. Oke, tapi kisaran berapa nih dapat masuk dompet nih omsetnya? Omset ya. Pokoknya dapat alhamdulillah dua digit lah. Wah, DP Alhamdulillah. Mania. Ayo Ah, ya. kita bikin usaha. Iya, mau awalnya saya nggak bisa masak Mbak, Oh bener. gitu. Awalnya nggak bisa masak. Nggak bisa. Terus belajar Lihat di mandiri YouTube. gitu. Iya. Oh. Terus alhamdulillah kalau misalnya ada ini pesanan, saya sisihkan untuk upgrade kursus. Biasanya kursus Berarti pas awal buka di tahun 2020 itu belum bisa masak atau udah? belum, enggak. Belum. Oh, berarti Lihat, modal iya, ya. alhamdulillah diterima sama customer. Wah, mantap nih DP Mania. Ini Alhamdulillah. Mbak boleh di-spill nggak sih ini kue-kue apa aja yang dijual pada pelanggan? Terus harganya juga berapaan sih? Mulai dari berapa sampai berapa gitu? Kalau brownies tuh yang paling suka anak. Sebenarnya saya mau bikin brownies, cuman tadi hari ini kan nggak keburu. Brownies itu saya yang ukuran 30-10 itu saya jual kapan itu 85.000 satu loyang. Cuman sekarang kayaknya kan saya belum upgrade lagi ya. Mungkin karena ada kenaikan. Ya, mungkin kan ini baku. Desember. Oh, oke. Desember maksudnya harga-harga kan pada gula naik aja ya. kan udah 17.000. Saya waktu itu sebelumnya masih 15-an lah ya. Oke, berarti gitu. Mungkin akan saya naikkan gitu. Untuk harga-harga kuenya berarti mengikuti harga bahan baku juga ya. Betul. Kalau ini yang dibawa ke studio kue apa nih? Saya marmer cake ini saya biasanya jual di Tokopedia juga, saya buka alhamdulillah ada. Oke, di toko hijau ya. Maaf ya disebut. Di toko hijau itu saya jual 190. Ini per satu loyang begini berarti ya? 190.000. Iya. Ini namanya marmer cake. Iya. Oke, selain brownies, selain marmer cake, terus, ada apa lagi kue-kue? Ya snack kue tradisional kayak onde-onde, terus risol rogut gitu. Terus kemudian nasi kuning, terus kue ku. Kalau kayak kue basah kayak onde-onde, risol itu berarti hitungannya per pieces ya? Per pieces itu berapa? 5.000 sama onde-onde, risol rogut 5.000. Iya, 5.000. Nah, kalau tadi nasi kuning berarti nasi ada kuning itu range-nya kan ada permintaan. Kalau misalnya buat anak-anak mungkin saya per budget misalnya customer-nya saya Bu minta yang budgetnya 20.000 ya, saya dapatnya apa ya, per pax-nya gitu 20.000. Iya. Oh, tapi bisa juga bisa lebih juga ya, tapi untuk paling terjangkau di 20.000 berarti. Iya, tapi kan itu untuk anak-anak, porsi anak-anak ya, kalau misalnya dewasa. ulang tahun di kayak bento-bento gitu. Isinya juga paling nugget, terus mie, terus suiran telur dadar yang diiris-iris ya. Oke, selain nasi kuning, apalagi tuh? Paling nasi ramesan gitu biasanya, ayam goreng, ayam panggang. Nasi box mungkin ya? Nasi box ya. Iya. Oke. Nasi box itu berapa? Dari mulai? Mulai dari harga berapa? Ada sih 20, cuma 20 bisa, cuman kan ayamnya ya. Terus ayamnya juga kan nggak satu paha gitu, buat mungkin satu ayam dipotong 12. Oh, ukurannya kayak lebih kecil ya. Terus kalau mungkin paling mahal 35 lah. Oke, berarti dari 20.000 sampai 35.000. Ya, kalau tadi yang nasi kuning dari 20.000 sampai sama juga sampai 35 juga. Ya. Oke, deh ini untuk bahan bakunya semuanya dari mana nih diambilnya atau belanjanya? Apakah punya toko langganan khusus atau gimana? Enggak ada sih Mbak, saya ke pasar. Ke pasar aja. Oke. Kirain gitu beli secara online dari mana? Dari ada supplier khusus misalkan. Kalau misalnya bahan kue itu saya beli online. Kalau bahan kue kan apalagi nih sekarang saya baru mau mulai, sebenarnya sudah terlambat tapi ada yang pesan kayak kalau kue kering tuh saya beli. Kue kering juga produksi ya? Tadi kok nggak disebut? Lupa. Sagu keju, saking banyaknya ya? Iya lah, alhamdulillah. Oke, berarti ini apa aja nih? Berarti kue basah, kue bolu-boluan, brownies, kue kering, nasi ya. Itu kalau untuk kue kering berapa? Mulai dari berapa harganya? Kue kering saya satu itu 500 gram itu bisa harganya berapa ya? Satu toples 500 gram gitu ya? Iya.
tergantung, ada yang 125. Kejunya kan saya pakai barang, maksudnya bukan yang bahan-bahannya tuh Pakai yang premium. premium ya. Kejunya juga bukan keju, maksudnya pakai cheddar, memang cheddar, terus pakai keju apel. Kalau untuk yang cheese stick itu cheese stick saya cheese stick jual juga ada. 300 gram saya jual 120.000. 300 gram 120.000. Berarti Iya. itu kemasannya pakai apa tuh? Pakai toples Pakai juga toples atau pakai ya, apa tuh? pakai toples sama apa? Pakai Oh, yang itu kayak ya. Kayak ziplock apa yang sih? Oh, pouch iya. gitu. Pouch. Iya, Iya. betul, pouch ya. Iya. Nah, itu untuk memproduksi semua produk-produk jualannya, mulai dari kue kering sampai kue basah sampai kue bolu, itu ada alat-alat khusus nggak sih untuk memasaknya, Mbak? Enggak sih, pakai ya paling yang kita punya mixer, terus penggorengan kayak gitu-gitu paling. Masih alat Produksi masak ya, yang umum ya? ya yang kan kita kan produksinya rumahan, jadi nggak partai yang besar gitu. Oke. Oke, berarti tadi kan Mbak bilang ini mulai dari nggak bisa Nggak masak bisa. sampai sekarang akhirnya alhamdulillah Iya, sudah mahir ya. nggak mahir juga. Ini buktinya bisa bikin Biasa. banyak, disukain lagi sama ininya ya, berarti Alhamdulillah. mahir. Oke, ini berarti nggak perlu dibutuhkan suatu keahlian khusus kalau misalkan mau memulai usaha seperti Ibra Kitchen ini ya. Maksudnya kayak skill memasak itu bisa kita pelajari secara Iya otodidak betul, berarti ya. bisa sih, tapi maksudnya tergantung passionnya juga, mungkin karena saya hobi, Oh, karena jadi hobi, tapi maksudnya mau belajar gitu. Tapi kan ada juga yang nggak mau gitu, yang takutnya males, ya. maksudnya mungkin memang passionnya nggak di situ ya, susah juga Ya, membangunnya ya. tapi kalau memang dia udah mau belajar terus berusaha terus, kan emang bikin kue nggak gampang, Mbak. Ya. Kalau nggak mix ini aja, maksudnya kalau kekeringan apakah gitu. Trial and errornya ya, Ya, bisa. jadi karena kalau misalnya kalau kita bikin kue nggak bisa. Dulu kan orang-orang zaman dulu mungkin bisa nggak pakai takaran. Kalau sekarang kan nggak bisa. Semuanya harus ditimbang. Iya. Kalau zaman dulu kan gelas. Ibu saya dulu bikinnya bolu aja pakai gelas, satu Iya, ini. iya. Kok gelas ya? Nggak bisa kan kalau sekarang harus punya kayak timbangan digital lah. Harus punya ini, punya itu, nggak bisa. Maksudnya asal-asalan gitu. Oke deh. Nah, ini kalau misalkan membuat produk kue nih Mbak, ini berapa lama sih waktu yang dibutuhkan? Rata-ratanya dari bahan mentah sampai jadi siap nih untuk jadi kue yang siap dijual ke pelanggan. Ya tergantung, kalau misalnya kayak macam cake kan kita perlu untuk manggangnya aja 60 menit ya. Terus kalau misalnya untuk preparingnya mungkin 2 jam mungkin ya, kalau untuk satu cake kali 2 jam. Oke, berarti kalau yang mau pesen cake gitu, dia maksimal atau minimal ordernya berapa jam kalau misalkan ini? Berapa Biasanya jam sebelum gitu? Enggak, kalau biasanya itu H+1 saya misalnya. H+1. Iya, saya mau ambil jam berapa, jam 12 gitu, udah ready. Oh, maksudnya Jadi mungkin enggak, ordernya H-1. ya, H-1 untuk iya. ordernya ya minimal. Iya. Berarti nggak bisa dadakan di order di hari yang sama gitu, nggak bisa? Kalau jamnya masih nutut bisa. Misalkan mungkin order pagi diambil sore gitu bisa ya? Masih bisa. Oke. Nah, ini apa nih yang menarik dari kue-kue di Ibra Kitchen jika dibandingkan dengan usaha-usaha kue lainnya? Boleh monggo. Jadi kalau untuk bahan-bahannya kita menggunakan bahan-bahan juga, rasanya juga, karena kan saya juga upgrade ilmu gitu, Mbak. Jadi kalau resep saya menyisihkan dari pendapatan untuk kursus-kursus. Oh, yang lagi ini apa ya? Belajar lagi. Oh iya, lagi ini apa? Lagi tren apa kayak gitu. Tapi juga ngikutin customer. Yang lebih di Ibra Kitchen kan cuma brownies, marmer cake sama risol raw good. Oh, terus, itu yang ininya ya? Sama, maksudnya best sellernya itu. Oke. Jadi saya kadang lebih ke fokus itu aja sih. Terus kalau misalnya ada tambahan-tambahan lain ya itu tergantung permintaan dari customer. Oke, nah persaingan usaha kayak kue-kue yang jualan kue seperti ini kan sebenarnya sudah banyak di Jakarta ya Mbak ya. Nah, bagaimana nih Ibra Kitchen mensiasati agar produk-produk Ibra Kitchen ini laku dijual dan menghasilkan cuan? Apakah harganya atau lebih mengunggulkan atau mengedepankan cita rasa? Iya, cita rasa pasti Mbak. Karena rasa kan banyak nomor 1 ya. Iya, karena kan kalau udah berubah rasa orang pasti rasanya nggak enak ya, nggak mau beli lagi nanti. Meskipun harganya murah ya. Harganya murah, tapi maksudnya saya juga
nggak Nggak murah-murah mahal-mahal, banget, iya nggak mahal, nggak nggak murah, murah nggak nggak mahal mahal, banget, iya. gitu ya, tengah-tengah Jadi ya. iya, terus dari cita rasa juga pasti, terus kualitas juga kan nanti mempengaruhi customer, nanti customernya lari. Kadang-kadang, oh mahal, oh iya. Tapi Bu ini boleh dicoba dulu kalau memang Ibu nggak suka, nggak apa-apa dia nggak bayar. Itu sih saya biasanya juga kalau misalnya ada yang komplain ini kok kayak kapan itu ada yang pesan banyak. Oh ini oh ya udahlah Bu, maaf ya mungkin karena packaging apa ada human error atau apa rasanya jadi berubah, nggak usah dibayar. Oh gitu. Itu resikonya sih memang kayak Iya, gitu memang kita ada terima. aja ya. Iya, saya sih terima masukan juga. Kalau memang ada yang komplain, oh nggak enak, ya udah nggak usah dibayar gitu. Oke, berarti kue-kue ini hanya berdasarkan PO ya, Iya, by order per aja order. ya. Iya, Berarti nggak ada yang ready stock nih Mbak di nggak ada, Kalibata di rumah, nggak ada. termasuk kue-kue Oh, kering juga. kue kering juga iya, nggak ada. Nggak ada yang Paling ini ya. frozen ada. Frozen tuh yang Yang risol. Oh, kalau risol risol ready ada. stock. Iya ada. Tadi mau bawa cuma bingung nanti kan digoreng di harusnya Iya, dibawa ya ya. iya lumayan nih buat taruh display Iya ya iya biar iya. nggak kesulitan Iya sendirian nih iya. marmer. Iya iya iya. Oke, berarti yang ready stock hanya risol rogut Rogut aja. iya iya. Nggak ada yang lain lagi ya. Yang Nggak lainnya ada. berarti By pesannya order. dadakan. Iya. Ya, ini di sana di Kalibata di rumah apakah ada karyawan yang membantu untuk dalam pembuatan kue-kue ini atau gimana nih Mbak? Kalau kue saya bikin sendiri sih Mbak. Oh, belum ada Belum karyawan berarti. nggak ada. Kalau misalnya pun kayak misalnya sehari saya bikin brownies 8 loyang. Ya Berarti udah dikerjain sendiri, sendiri. sendiri. Nggak ada membantu. Nggak ada. Oke. Terus misalnya nanti nih ada sebelum tanggal 25 itu saya ada, berarti sekarang tanggal 21 ya. Sekarang 24, 23 Mbak. 23 ya berarti besok saya ada pesanan 8 loyang brownies untuk hampers kali nggak tahu. Oh iya, untuk hampers Ya, Natal ya. itu 8 loyang saya kerjain sendiri juga. Waduh. Kecuali masak ya, kalau masak kan harus ada yang itu Oh, kalau ada masak ada yang bantu. Oh, berarti meng-hire-nya dadakan Iya, mungkin iya, orang iya, sekitar apa iya, gimana? orang sekitar. Oke. Jadi disebutnya apa ya tuh pekerja lepas mungkin Iya, ya. iya, Bukan karyawan bukan tetap karyawan, gitu iya. ya. Jadi harian gitu, Mbak. Oke, oke. Ini berarti tadi sudah di-spill kalau nggak salah yang jadi best sellernya di Ibra Kitchen ini adalah brownies, marmer cake, dan risol risol rogut rogut. itu Iya, ya yang selama ini iya, best seller iya. ya. Waduh, Devi Manya penasaran nggak pesen dong ke Ibra Kitchen. Nah, ini terkait dengan perizinan usaha kuenya. Apakah sudah terdaftar di BPOM dan juga tersertifikasi halal dan juga haki? Halal udah, haki udah. Halal udah, haki udah, tapi mungkin BPOM masih on proses ya. BPOM iya mungkin. Saya masih berhubungan sama pembimbingnya ya dari Jackpreneur, jadi nanti saya akan tanyakan untuk Masih iya. harus konsultasi dulu Iya, sama pihak Jackpreneur-nya iya. ya. Oke, oke. Ini untuk bahan bakunya untuk membuat kue-kue atau mungkin kue-kue kering itu pakai bahan pengawet nggak nih? Oh enggak Mbak, Ibra ini aja nggak pakai, ini enggak ya? enggak. Berarti semuanya, semua produk yang dibuat Nggak ada, yang nggak pakai ada. bahan pengawet Nggak ya? ada. Oke, berarti insya Allah Untuk aman dan juga sehat ya. Ini, Udah memangnya kan nggak usah ragu sebenarnya kan lagi. kita kan ada misalnya kayak pakai cake emulsifier gitu ya. Cuman ini nggak pakai. Enggak juga ya? Enggak. Oke, Kan ada berarti yang beberapa yang memang pakai gitu kan. Jenis-jenis memang jenis-jenis cake itu ada yang pakai itu, ada yang enggak. Cuman kalau lebih bagus yang nggak usah pakai. Gitu kan. Sama aja itu kan chemical ya, Mbak. Oke, berarti Mbak ini selama menjalankan usaha Ibra Kitchen ini dari tahun 2020 ya, apakah ada kendala-kendala? Pasti ada dong dalam menjalankan usaha. Boleh diceritakan secara singkat nggak kendala-kendala apa saja sih yang dihadapi? Ya paling kan harga-harga kebutuhan bahan pokoknya untuk bikin itu naik ya sekarang ya. Terus kayaknya sekarang daya beli masyarakat juga kayaknya kurang. Sedikit semenjak kapan ya? Karena memang untuk di tahun ini banyak PHK juga, Mbak. Mungkin itu pengaruh kali ya. Kita iya mau sih, jajan, mau beli juga nggak punya saya, duitnya mungkin ya. Sih. Lebih kayaknya orang-orang lebih berhemat kayaknya. jadi, Saya tanya, mungkin kan saya juga punya beberapa temen, mereka juga usahanya sama gitu. Mereka bilang, kayaknya tahun-tahun ini kita redup sama, katanya. berarti semua ya, nggak hanya dialami oleh Ibra Kitchen, tapi mungkin dialami oleh hampir semua pelaku UMKM ya. Oke, daya beli menurun karena memang DP-nya tingkat PHK di tahun ini memang tinggi banget katanya begitu. Mbak Marini, boleh diceritain nggak apa nih suka dukanya dalam usaha kuliner ya seperti di Ibra Kitchen ini? Sukanya tuh kita terappreciated karena makanan kita diterima sama customer. Itu kalau misalnya enak-enak
itu kayaknya bangga, ada perasaan Ya. bangga tersendiri gitu kalau misalnya. Terus kalau misalnya apa untuk yang dukanya tuh paling ada kadang-kadang kalau misalnya kita ada masukin order terus tiba-tiba bayarnya lama gitu. Pembayarannya delay ya. Delay. Terus padahal kita kan perlu lagi buat muter-muterin modalnya juga kayak gitu. Terus kalau untuk buy online maksudnya PO buy order kan biasanya saya langsung bayar kan biasanya, customer kan bayar. Tapi kalau misalnya dalam porsi partai besar biasanya kadang-kadang karena ada mereka minta invoice kan, pasti kita mengeluarkan invoice, nanti mungkin ada finance-nya, mungkin ini delay 2 minggu atau gitu. Mungkin karena corporate jadi Ya, mungkin untuk pembayarannya melalui beberapa tahap dulu ya, dari perusahaannya, baru uang untuk bayarnya turun mungkin ya. Iya, Itu salah itu satunya sih. ya. Terus ya itu terus apa kayak dukanya tuh kan mungkin dibilang mahal tapi nggak dirasa, maksudnya terus apa ya terus kayak sekarang kan juga minat beli juga kurang, Lagi turun turun ya. jadi ya kita padahal udah stok apa maksudnya kayak Udah stok bahan baku kan tapi masih bisa lah buat nanti lebaran kan. Karena kan dulu waktu pas kita uji untuk halal kan juga pasti dicek ini expirednya kapan gitu kan, harus benar-benar waktu kita ada kunjungan dari pihak halalnya itu benar diperiksa pokoknya semuanya details dari peralatan, terus naruh bahan-bahan juga walaupun kita usaha rumahan tapi harus benar-benar bersih. Oke. Berarti ini Ibra Kitchen ini tergabung ke dalam Jackpreneur ya, Mbak? Iya, Jackpreneur. Ini tergabungnya sejak kapan? Apakah sejak awal berdiri pada tahun 2020 ini langsung betul. tergabung ke dalam Jackpreneur ya? Iya, betul. Oke, ini apa sih? Boleh nggak di-spill dikit-dikit gitu? Apa nih manfaat jika bergabung dengan Jackpreneur menurut Mbak nih? Boleh dijelasin nggak? Banyak banget itu manfaatnya pokoknya ikut dari Jackpreneur tuh ya. Dari pelatihan-pelatihan, terus dapat pelatihan ya? Pelatihan untuk makanan higienis, terus kebersihan, pokoknya semua pelatihan untuk yang berhubungan dengan makanan, terus dapat haki juga, kan mahal tuh bayar haki ya, digratiskan haki halal juga, untuk sertifikasi halalnya juga gratis. Setelah 5 tahun baru nanti kita perpanjang sendiri, kayak gitu. Terus biasanya itu dapat ini prasarana juga, alhamdulillah dapat tahun lalu saya dapat mixer. Yang tadi diceritain di awal ya. Dapat mixer, dapat mesin sealer. Itu dapatnya berupa langsung barangnya atau berupa uang sejumlah uang dulu? Enggak, barang. Langsung barangnya. Iya. Jadi mesin sealer dapat mixer, mesin sealer, oven, terus sama satu lagi blender. Belum lagi dapat relasi juga ya. Iya, betul, jadi dapat teman-teman juga banyak-banyak ya di bidang yang sama betul. ya, di bidang UMKM Betul. juga, dan desain kemasan dikasih gratis. Ada dikasih gratis. Iya. Enak banget ya, DFM Mania tuh ternyata banyak jadi benefitnya ya bergabung dengan Jackpreneur ya. Oke deh Bu, ini bagaimana nih cara memotivasi dalam melakukan usaha nih agar tidak putus asa dan mempunyai semangat dalam berusaha kepada pendengar DFM Mania ini versi Mbak Marini deh. Pokoknya jangan putus asa, terus coba terus itu aja. Ya, jangan sampai bosen berusaha mencoba gitu ya. Terus upgrade resep-resep. Lihat kan sekarang banyak tuh di sosial media segala macam, lebih mudah daripada nggak usah. Kalau misalnya kalau saya dulu bayar kan perlu biaya. Nah sekarang lebih mudah, kayaknya nggak terlalu free. Banyak kalau mau lihat yang misalnya kira-kira ini berhasil bagus, lihat aja reviewnya sama reviewnya dari orang-orang yang udah pernah coba sebelumnya ya. Jadi itu menghemat karena kan nggak perlu uang juga, nggak perlu bayar beli resep gitu. Betul. Jadi itu sih. Oke, Mbak Marini, ini sebelum mengakhiri acara talkshow kita pada pagi hari ini, apa nih tips-tips kunci sukses usaha untuk masyarakat luas, khususnya untuk DFM Mania dari Mbak Marini? Jangan takut gagal. Udah itu aja. Ya, itu aja, jangan takut gagal. Emang semuanya tuh harus dicoba. Kalau nggak dicoba ya nggak bisa. Kita nggak tahu ya, kalau tidak dicoba kita nggak tahu kita akan berhasil atau enggak daripada nggak coba sama sekali ya Mbak. Soalnya kan karena awalnya juga kan nggak bisa. Terus lihat ini karena pandemi memang orang-orang malas keluar kan, terus makanan juga susah, ya udah dibuat, terus nanti tinggal Bu order, nanti kirim ya ke rumah jam sekian. Iya udah tinggal antar aja. Orang malas keluar tapi mereka tetap kan butuh makan ya. Makanya itu. Jadi awalnya juga kayak gitu. Pokoknya jangan pernah takut gagal, apapun itu harus dicoba. Apapun kemampuannya.
apa sih maksudnya, apapun kesempatannya coba aja lah. Punya Mbak kesempatan Marini juga apa, awalnya nggak bisa masak nggak kan bisa ya? nggak bisa. Sekarang jadi bisa karena apa? Karena ada niat, Ada nih ada tekad, ya, kesempatan. ada kesempatan juga. Ya. Alhamdulillah. Oke deh Mbak Marini, terima kasih banyak sudah berkenan waktunya Makasih ya Mbak Vika. untuk berbagi pengetahuan dan juga pengalaman usahanya di acara Talkshow Inspirasi dan Mandiri hari ini. Sehat Makasih selalu ya Mbak Marini dan makasih. semoga aja makin sukses untuk Amin. usaha Ibra Amin Kitchen-nya. ya Terima Allah. kasih Amin. juga. Amin. Oke, terima kasih juga untuk DV Mania yang sudah menyimak. Ya, DV Mania semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Vika pamit ya DV Mania. Sampai jumpa lagi di pagi-pagi happy besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.